Engkau, pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanka, kembali lagi bersama kami di Podcast Manka. Dalam 30 menit ke depan, saya Berliana Rossi dan saya Vio Aldi akan menemani kalian dalam podcast dalam rangka memperingati ulang tahun SMA Negeri 1 Kademangan yang ke-34. Kami mengadakan podcast dengan judul Literasi di Era Digital. Tentunya dengan narasumber yang sangat spektakuler, yaitu Bapak Budi Kastowo SE. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Vio, selamat pagi Berliana, dan selamat pagi semuanya. Beliau menjabat sebagai Subkoordinator Kerjasama dan Promosi UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Kali ini kami mengundang Bapak Budi untuk menginspirasi kita semua tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya literasi di era digital. Sebelum itu, bagaimana jika kita mengenal lebih dalam narasumber kita, yaitu Bapak Budi? Apakah menjadi pustakawan adalah cita-cita Bapak sejak kecil? Baik, terima kasih De Nana, De Vio. Sebelumnya saya sampaikan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada teman-teman Semanka semuanya yang telah berkenan untuk mengadakan sebuah acara memperingati hari ulang tahun ke-34 Semanka Kademangan Kabupaten Blitar. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun dan kami doakan semoga keluarga besar SMA Kademangan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berprestasi. Baik, terima kasih. Saya tadi secara pribadi teman-teman ingin mengenal. Saya Budi Kastowo, saya pustakawan, diberi tugas untuk mengkoordinasikan promosi kerjasama perpustakaan. Keseharian saya ditugaskan untuk menjadi pustakawan di koleksi khusus Bung Karno. Baik adik Berliana dan adik Bio, sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya sedikit menjelaskan dan memperkenalkan apakah perpustakaan Bung Karno itu. Baik juga teman-teman Bapak Ibu Guru yang ada di ruang dengar dan ruang pemirsa di tempat masing-masing. Perpustakaan Bung Karno adalah perpustakaan nasional RI yang berkedudukan di Kota Blitar. Jadi kami adalah perpustakaan nasional yang berpusat di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kami memiliki 2 UPT atau 2 kantor kembar, yaitu UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang ada di Blitar dan UPT Perpustakaan Bung Hatta
yang di Bukit Tinggi. Nah, keberadaan kami sebagai UPT Perpustakaan Bung Karno ini, kami berdiri diresmikan tahun 2004. Tepatnya tanggal 3 Juli tahun 2004. Nah, tugas kami intinya adalah membangun, memantapkan wawasan kebangsaan Indonesia dengan memberdayakan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan pahlawan-pahlawan lainnya. Jadi sedikit cerita tentang saya dan perpustakaan Bung Karno seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, mungkin teman-teman di rumah masih belum paham mengenai literasi. Apa sih literasi itu? Langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya. Baik, terima kasih. Kita bicara tentang perpustakaan dan literasi. Jadi adik-adik sudah tepat sekali ketika kita membuat satu event untuk memperingati hari ulang tahun sekolah SMA Negeri Kademangan dengan mengenal apa itu literasi, dan itu lebih bagus lagi ketika hari ini diadakan di Perpustakaan Bung Karno. Ini merupakan sebuah acara yang tepat sekali, dan sekali lagi saya mengapresiasi pada teman-teman SMA 1 Kademangan Kabupaten Blitar. Baik, kita bicara tentang literasi. Secara definisi literasi itu secara sederhana membaca. Tapi membaca tentu saja tidak hanya sekedar membaca. Tapi perkenankan saya hari ini tidak akan banyak menjelaskan literasi dalam arti textbook. Literasi dalam konteks ini saya lebih suka kepada literasi yang dulu pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa untuk mencapai Indonesia merdeka, dan juga pesan-pesannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Literasi intinya seperti tadi dikatakan belajar. Nah, kita melihat, kita kaitkan dengan hari lahirnya SMA 1 Kademangan. SMA 1 Kademangan ini sudah tahun ke-34, berarti berdiri di tahun 88. Apa tujuannya SMA Kademangan dilahirkan? Visi misi di sekolah masing-masing ada. Saya pernah baca meskipun saya tidak hafal. Ya. Tapi pada intinya sekolah itu didirikan untuk mencerdaskan. Intinya seperti yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mungkin kamu masih ingat ada 4 tujuan berbangsa bernegara itu. 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Mencerdaskan itu nomor 3. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan umum. Nomor 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 4, ikut serta dalam ketertiban dunia dan sebagainya. Intinya itu ya, silahkan itu dibaca sendiri. Nah, itu semua kata kunci yang paling dasar itu adalah kecerdasan. Kecerdasan itu ya ketika hati kita, otak kita, skill kita, keterampilan tangan kaki kita bisa melakukan sesuatu yang berguna, yang bermutu tinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya literasi itu kita belajar apa saja, mulai dari kita mencoba memahami diri kita sendiri, kita itu mau apa sih, kita kan punya cita-cita. Nah, semua manusia punya cita-cita. Jadi kalau kita belajar pada Bung Karno, semua manusia itu pasti ingin mempertahankan hidupnya, ingin bahagia, ingin terbebas dari rasa takut, dari ancaman, ingin mengungkapkan jati diri atau apa ya, aspirasinya lah. Selanjutnya manusia pasti ingin merdeka. Nah, untuk menuju ke sana, kita kan pasti punya cita-cita ingin jadi apa gitu ya. Coba Dek Vio, satu ketika cita-citanya ingin jadi apa? Ingin menjadi DPR. Anggota DPR? Ya. Oh, bagus sekali.
Dek Nana ini jadi apa? Polisi wanita. Wah, jadi polwan. Oke. Nah, untuk ke sana itu tentu saja kan harus ada sesuatu langkah-langkah yang harus diperjuangkan. Nah, pertama harus kita pahami dulu. Jadi kita mau ke sana. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekolah. Oke. Dalam sekolah kita cari ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu aja apa saja. Jadi intinya kita belajar ilmu itu nggak boleh sepotong-sepotong atau sepihak-sepihak atau sektoral-sektoral. Semuanya harus dipahami. Nah, di situ untuk mencari ilmu pertama, kalau kita bicara secara literasi ya, kita harus pertama punya cita-cita, kedua kita cari ilmunya. Untuk mencapai cita-cita itu bagaimana? Cari ilmunya, cari gurunya, cari sumber-sumbernya. Setelah sumber-sumber kita dapatkan, ada buku, ada majalah, ya ada guru, ada pustakawan, ada apa ini yang ada di HP, internet dan sebagainya. Nah, itu kita baca. Setelah dibaca, itu kita coba untuk kita pahami apa, mengapa, bagaimana. Jadi satu hal tertentu, yaitu dalam rangka kita mencapai cita-cita harus bagaimana, apa yang harus dikerjakan, kapan. Nah, kapan itu kan juga ada waktunya. Bisa daftarkan jadi polisi misalnya, Anda kapan? Kalau kebanyakan umur kan juga nggak bisa. Nah, masalahnya seperti itu. Kapan itu kan waktu. Jadi pertanyaan dasarnya ini apa, mengapa, bagaimana, di mana, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika literasi kita temukan, kita baca, kita analisis, kita mengerti, kita pahami, dan itu kalau perlu itu bagus kita sebarkan, kita amalkan, kita lakukan sampai kita menciptakan sesuatu. Syukur-syukur apa yang memproduksi dan berhasil mencapai tujuan. Itu ada rangkaian kegiatan literasi. Jadi tidak hanya sekedar baca setelah itu selesai, tidak. Panjang sekali ya ceritanya literasi. Dan saat ini saya minta izin pada semuanya, saya mencoba menceritakan literasi yang dilakukan Bung Karno dan angkatannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, sebentar ya, saya minta waktu lagi nih. Iya, Pak. Urusan kemerdekaan adalah urusan kedaulatan. Bung Karno mengajak kita dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kita tidak merdeka? Kenapa terjajah? Kita terjajah dua faktor, karena kita lemah, karena dari luar lebih kuat. Nah, kenapa kita lemah? Karena kita tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena kelakuan kita, amaliyah kita, perbuatan bersama sebagai sebuah bangsa seringkali berantem. Nah, kenapa kita berantem dan tidak bersatu? Karena kita memang tidak punya konsep persatuan itu. Nah, jadi ketika Bung Karno dan kawan-kawan dan angkatannya ingin membawa Indonesia untuk menuju merdeka, yang dibangun adalah kesadarannya dulu. Kesadaran bersatu sebagai sebuah bangsa. Nah, bersatu itu harus didasarkan pada sebuah konsep persatuan. Konsepnya mana? Kan belum ada. Nah, kan harus dibuat dulu. Nah, membuat itu berliterasi Bung Karno. Baca buku. Buku apa? Buku tentang persatuan, kesatuan sebuah bangsa. Buku tentang kebangsaan. Misalnya bukunya siapa? Bukunya Ernest Renan, bukunya Otto Bauer, bukunya Mahatma Gandhi, bukunya Karl Kautsky, bukunya Sun Yat-sen, bukunya Emilio Aguinaldo, bukunya Thomas Jefferson, bukunya Abraham Lincoln, bukunya Gladstone, bukunya Mazzini, bukunya Mabini dan lain-lain. Siapa itu semua? Itu semua adalah pemikir nomor satu dunia pada saat itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, kita lihat di sini. Alangkah Bung Karno sangat kuat berliterasi. Yang dibaca buku-buku levelnya filosof dunia. Jadi itu adik-adik supaya ini dipahami ya. Dalam rangka menuju kemerdekaan itu yang dibaca bukunya nggak main-main. Bukunya filosof level dunia. Nah,
buku itu diadakan, nggak tahu bagaimana mengadakan pada waktu itu, tentu saja sulit. Beda sekarang. Sekarang kita punya perpustakaan bukunya ratusan ribu. Dulu ya nggak tahu, mungkin uangnya juga dari mana, membeli dari mana ya, yang pokoknya dapat. Tapi waktu itu juga ada sebenarnya perpustakaan, meskipun sedikit, perpustakaannya Belanda, perpustakaan kampus atau perpustakaan sekolah, atau dulu di Blitar konon ya ada perpustakaan teosofi yang adanya di Jalan Diponegoro. Bung Karno sudah sangat pemakai atau pembaca yang sudah kelas berat di saat usia-usianya itu sepantaran kamu. Jadi Bung Karno sudah membaca, levelnya sudah level berat. Nah, setelah konsep itu ada, dijadikan, konsep itu harus disebarkan. Maka dari itu perlu menulis. Karena dulu nggak ada digital, menyebarkannya pakai koran. Bung Karno kemudian menyebarkannya pidato di lapangan-lapangan, orang dikumpulkan dikasih pidato seperti itu. Nah, setelah ini orang-orang sadar dengan kebangsaan, diajaklah bergerak, beramal kebangsaan. Nah, bersatu, jangan ada boleh berantem antar ini rakyat yang berbeda-beda, ini nggak boleh berantem, harus bersatu, bekerja bersama dalam segala bidang. Nah, selanjutnya singkat cerita, bangsa yang bersatu ini ketika telah mendapatkan momentum untuk merdeka, maka diproklamasikanlah kemerdekaan ini. Tentu saja setelah ini dipersatukan oleh konsep kebangsaan yang tadi dibangun oleh Bung Karno dan kawan-kawannya secara literatur, secara literasi. Nah, monggo silakan kita lanjut. Iya Pak, berbicara mengenai literasi nih, Ya. di luar sana banyak sekali yang beranggapan bahwa Ya. literasi tidak memiliki manfaat yang jelas. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Oke, baik. Ya, kadang-kadang kita prihatin dengan orang yang mengatakan bahwasanya literasi itu kurang penting. Tapi bagaimana seperti saya jelaskan tadi, saya ceritakan tadi, literasi adalah sesuatu yang sangat penting. Pertama harus kita yakini dulu, literasi adalah sebuah kegiatan yang sangat penting. Bagaimana tadi Indonesia merdeka saja, inti utamanya adalah literasi. Memang di situ nanti ada pertempuran, memang di situ ada bedil-bedilan, tapi itu tanpa didasari oleh semangat kebangsaan yang dimunculkan lewat pendidikan kebangsaan ini. Itu persatuan kesatuan yang nantinya untuk mempertahankan kemerdekaan pun tidak ada, gagal. Nah, itu kita buktikan bahwasanya literasi sangat penting. Lebih dari itu, dalam rangka kita mencapai cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, itu pasti dan harus menggunakan langkah-langkah literasi. Kita belajar di sekolah pasti, tapi lebih dari itu, setelah kita keluar dari sekolah, apa selesai belajar kita? Tidak kan? Tidak kan? Ya. Kita akan berliterasi terus menerus sampai nanti akhir hayat. Nah, misalnya kami yang tua-tua, dulu di masa muda kami itu nggak ada namanya HP. Sekarang ada HP. Kita harus belajar, kita harus berdigital dan lain sebagainya. Maka dari itu ada sebuah kenyataan bahwasanya kehidupan manusia itu adalah sebuah proses belajar yang terus-menerus, tidak pernah putus. Dan ini harus ada satu sistem pewarisan nilai dari yang tua kepada yang muda. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang kecerdasan kebangsaan yang harus dipelajari bersama. Karena realitas kehidupan kita itu, kita hidup sebagai sebuah bangsa. Nah, jadi ada sesuatu yang jarang kita bicarakan. SMA Kademangan itu ada karena ada pemerintah NKRI. Iya. Pemerintah NKRI ada karena kita merdeka. Kita merdeka karena ada semangat nasionalisme. Proklamasi kami bangsa.
bangsa Indonesia. Kita garis bawahi, bangsa Indonesia. Bangsa itu sekumpulan manusia hidup dalam satu wilayah, punya rasa pikiran kebangsaan yang sama. Nah, jadi kalau adik-adik datang ke perpustakaan Bung Karno adalah sebuah hal yang sangat tepat sekali, bagus sekali, karena pendidikan kita itu nggak akan terlepas dari dasarnya pendidikan kebangsaan, sebuah pendidikan yang membuat adik-adik ini cerdas dalam segala hal, tapi harus didasarkan kepada pendidikan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya tadi apa pertanyaannya tadi? Kegiatan literasi itu apa hanya membaca saja sih, Pak? Intinya membaca. Bahkan ada satu kitab mengatakan Iqra, membaca. Membaca itu secara harafiah membaca tulisan, tapi secara hakikat membaca dinamika alam semesta dan segala isinya. Misalnya tadi saya katakan zaman saya kuliah HP nggak ada, komputer pun kalau mau pakai nyewa di rental 1 jam, wah saya lupa ya. Jadi kalau tahun 90-an kita ngerental itu 1 jam berapa ya Pak? 50 rupiah kali ya, 100 rupiah. Itu aja sambil terburu-buru karena duitnya terbatas. Jadi kalau sudah kelewatan jam nanti suruh nambah lagi, nah seperti itu. Karena dulu jadi anak kos itu beda dengan sekarang. Nah, saya ceritakan sedikit. Saya bukan beromantika ya. Jadi ketika Bung Karno mengatakan, nah ini kata mutiara Bung Karno, soyez plus revenos, itu bahasa Perancis, artinya kamu anak-anak muda, jadilah kamu lebih besar daripada kami. Nah, apa artinya? Kami yang tua-tua itu memang dalam sejarahnya banyak ketidaknyamanan yang kami sandang, harus kami lakukan. Di angkatan 45 seusiamu mungkin ya semuanya pegang senjata, nggak ada yang suruh, tapi panggilan sejarah itu ada. Lupa sekolah, lupa segalanya, salah senjata semuanya, pergi ke medan perang. Nah, sekelas saya kuliah itu masih ada kasusnya, kuliah bawa kertas sepotong dimasukin saku, ya seminggu itu saja. Nah, jadi heran juga kita bisa pandai dari mana. Nah, kamu sekolah naik motor, kamu sekolah bawa laptop, kamu sekolah bawa HP. Jadi yang tua-tua ini bukan iri dengan yang muda, tidak, tapi sadarlah, gunakanlah perjuangan-perjuangan kami dulu, bapak ibu dulu berjuang sehingga bisa kamu menikmati semuanya. Jadi lebih besarlah kamu daripada kami. Nah, itu satu kata mutiara Bung Karno. Ada lagi, Juvenesa, itu bahasa Italia. Juvenesa pari colosso. Anak muda, kamu jangan takut menantang bahaya. Dalam perjuangan ini ada bahaya. Dalam perjuangan ini setidak-tidaknya capek. Kamu jangan takut untuk capek. Jangan takut untuk ya dan sebagainya dalam melaksanakan perjuangan mencapai cita-cita ini. Di tengah yang lain libur, kamu ada kegiatan. Nah, ini artinya nggak takut capek. Di tengah yang lain-lain hari Minggu mungkin istirahat, kamu masih ada ekstra di sekolah. Ya, nah, ini satu bentuk perjuangan yang memang harus lebih. Jadi patriot, jadi nasional itu memang dituntut sesuatu yang lebih, perjuangan lebih, keberanian lebih, keikhlasan yang lebih. Oke? Nah, ada lagi nih pesan Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Kamu pernah dengar? Pernah tahu? Pernah dengar saja. Pernah dengar saja. Nah, kira-kira Bung Karno ngomong itu di mana itu? Nah, kamu ingin tahu enggak? Ya, ingin Pak. Ingin sekali, sangat ingin, apa betul-betul ingin? Betul-betul ingin. Oke. Bukunya ada di sini. Saya tidak bawa, tapi ada di tumpukan buku-buku yang ada di sana. Buku itu berjudul Warisilah Api Sumpah Pemuda. Bung Karno pidato 28 Oktober tahun 62.
memberikan pesan pada anak-anak muda, karena anak-anak muda inilah, di tangan anak-anak muda inilah masa depan bangsa. Makanya diperlukan anak-anak muda yang punya keberanian lebih, punya keberanian untuk capek lebih. Di saat orang lain tidur, maka meleklah kamu untuk melakukan sesuatu, melakukan belajar, melakukan aktivitas, melakukan organisasi dan lain sebagainya. Di saat yang lain-lain hanya suka rebahan sambil nonton YouTube, TikTok dan sebagainya, kamu berkarya seperti ini misalnya. Nah, ini apresiasi buat teman-teman semuanya, dan kamu yang ada di rumah ataupun di kelas, mari kita tingkatkan bersama-sama seperti tadi yang dikatakan Bung Karno, jadilah lebih besar, lebih hebat daripada yang sudah tua-tua. Ada satu kalimat lagi, Karmane vadikaraste mapalesyu kadatiana, berikanlah pengabdianmu kepada tanah air dan bangsa ini tanpa menghitung-hitung, artinya sudah ikhlaskan. Jadi misalnya kita sedang belajar keras, ada teman kita malas-malas saja, sudah jangan lihat itu. Kadang itu mengendorkan semangat kita. Kalau bisa diajak, kalau enggak ya sudah. Ya kadang-kadang, kalau teman saya aja malas-malasan, kenapa saya harus kerja keras? Nah, itu kata Tuhan. Karmane vadikaraste mapalesyu kadatiana. Di mana itu tulisannya? Nah, saat ini saya tidak bawa bukunya, tapi bagi Devio, Denana, dan adik-adik sekalian yang ada di kelas, di rumah, kalau kalian ingin benar-benar ingin tahu, silahkan datang ke sini. Nanti tak berikan ceritanya, tak kasih tahu bukunya. Nah, di mana Bung Karno itu bicara seperti itu? Oke, saya tantang. Tidak hanya saya undang ini, saya tantang. Silahkan datang ke sini. Oke. Nah, benar tadi sangat ingin tahu ya. Oke. Tidak hanya di waktu ini, di waktu yang akan datang. Silahkan datang sini. Nah, tadi sudah Bapak singgung tentang pentingnya literasi itu sendiri. Itu di Blitar saat ini, bagaimana kondisi minat baca masyarakat? Atau sudah meningkat atau masih gimana gitu Pak? Tolong bisa dijelaskan. Oke, baik. Pertanyaan itu mengandung sesuatu yang ilmiah, artinya saya harus jelaskan pakai angka. Nah, ini saya tidak punya angka. Jadi itu harus kita jelaskan berdasarkan penelitian. Diteliti dengan metodologi tertentu sehingga kita ketemu. Minat baca masyarakat Blitar itu begini loh. Nah, jadi ketemu. Tapi baiklah, kalau saya boleh, ini akhirnya kurang ilmiah ya, karena kita nggak berbasis data. Kita melihat saja hanya dengan kacamata istilahnya dugaan, menduga. Saya hanya menduga. Saya menduga tidak hanya Blitar, bahkan di Indonesia ini kita ini masih di peringkat 61 dari total bangsa di seluruh dunia. Kalau itu kita pakai data UNESCO. Kalau di Blitar kira-kira ya tidak jauh-jauh dari situ. Artinya banyak yang belum paham, banyak yang belum berliterasi. Makanya tadi kamu tak tanya, kamu tahu nggak Bung Karno bicara beri aku 10 pemuda? Tahu nggak? Tahu di spanduk. Iya, bukunya mana? Ceritanya mana Bung Karno? Bicara itu kapan, konteksnya apa, jadi harus kita tahu sampai ketemu bukunya betul. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak punya data tentang hal itu, tapi silahkan duga aja sendiri ketika kita dengan suatu kalimat yang sering kita temui di baliho, di spanduk, di berbagai acara, baik di buku-buku, di media-media, tapi kenyataannya kita sendiri tidak cukup paham. Nah, itu salah satu indikasi kita kurang berliterasi, kita kurang dalam berliterasi. Nah, seperti itu. Nampak itu dugaan, tapi persisnya saya tidak tahu secara ilmiah, secara angka saya tidak tahu. Nah, seperti itu.
Oh ya, sobat-sobat Semangka, selain menjadi seorang pustakawan, Bapak Budi ini juga seorang penulis yang karyanya sudah mendunia. Oke Pak, bagaimana Bapak memberikan sedikit tips dong Pak untuk menumbuhkan kreativitas dalam menulis agar tulisan kita itu disukai oleh pembaca? Baik, pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru dan adik-adik murid sekalian, sebenarnya saya bukan penulis. Kalaupun saya menulis, itu pun masih sedikit dan dalam tanda kutip terpaksa. Nah, ketika saya belajar berliterasi, saya menyadari membaca tanpa menulis itu bagaikan kita memasukkan banyak barang di gudang, tapi tidak pernah menata. Akhirnya apa yang terjadi? Semerawut di gudang itu. Nah, jadi menulis itu pasti kita dari membaca. Kalau kita nggak membaca, kita nggak bisa menulis. Kita baca dulu. Artinya kita memasukkan banyak file di otak kita, di perasaan kita. Nah, setelah itu semuanya masuk, kita coba kita tuangkan kembali tulisan itu, tentu saja dengan satu tema, satu tujuan, satu target tertentu. Nah, itu ada satu proses berpikir, ada satu proses merasakan, ada satu proses macam-macam. Artinya itu tanpa sadar kita itu tengah menata file di dalam otak dan pikiran kita dan perasaan kita. Jadi filenya tertata akhirnya. Karena nulis kan ada kerangkanya, ada latar belakang, pendahuluan, ada pembahasan, isi, sampai pada kesimpulan. Artinya sebenarnya di atas kertas kita membuat tulisan, di hati perasaan kita. Nah, jadi dulu ketika saya hanya baca saja, saya nggak bisa menjelaskan begini. Tapi ketika saya telah menulis, saya bisa menjelaskan secara urutan dialektis. Kenapa Indonesia terjajah? Karena lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum saya menulis, saya tidak bisa bicara. Tapi setelah saya menulis, saya jadi bisa bicara lancar. Karena saya menulis. Dan pada saat ini saya tidak bawa tulisan, karena file saya sudah tertata di dalam hati dan di dalam pikiran saya. Jadi salah satu gunanya menulis itu untuk kita sendiri ya. Kemudian tipsnya kita belajar menulis, anggap saja ya kita seperti bicara ini. Di hatimu ada suara apa? Di pikiranmu ada suara apa? Di hatimu ada suara apa? Di pikiranmu ada suara apa? Tuangkan saja. Nah, yang sulit dari menulis itu memulai. Pendidiknya banyak, di sekolah ada guru, atau di forum-forum penulisan ada tentornya, atau silahkan belajar bersama dengan kami. Tapi di awal mencari ide itu kadang susah, cari gagasan mau ngapain. Nah, yang enak misalnya kamu sudah ada di ruang ini, kita sedang mengadakan apa ini? Podcast. Tulis saja podcast. Hari ini saya dalam rangka ini bersama Pak Budi Kastowo mengadakan menulis. Nah ini persiapan kami lakukan gini. Pak Budi Kastowo cerita ini sudah jadi tulisan. Nah selanjutnya nanti diproses secara bermutu. Nah itu bersamaan juga dengan penulisan kan, latihan. Jadi belajar ke guru, belajar nggak ada toh ekstrakurikuler menulis di sekolah juga ada. Nah di situ diselesaikan, disempurnakan lewat forum itu, yakin jadi tulisan. Nah jadi triknya menulis kalau kita mau mudah kan mudah aja. Kita bicara ini aja, tuliskan, ingat kembali, nanti sampai di rumah ingat kembali, tuangkan dalam tulisan. Nah selanjutnya menatanya minta tolong dengan tentor. Idenya sudah sangat banyak sekali. Tadi kita bicara sudah berapa menit, ditulis kira-kira jadi berapa halaman ya? 30 halaman sudah ada yang tadi ya? Sudah lebih. Nah sudah jadi tulisan. Nah seperti itu. Nah sebelum kita mengakhiri materi podcast kali ini, dari awal Pak Budi selalu bercerita tentang Bung Karno. Nah, bagaimana jika Pak Budi menyebutkan atau memberikan contoh-contoh literasi yang dilakukan oleh Bung Karno agar generasi muda ini terinspirasi untuk memajukan bangsa kita?
Oke, baik. Nah, pertama kita kembali ke dasar tadi. Literasi itu kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita berpikir mencari ilmunya untuk meraih cita-cita dengan cara belajar ke sekolah, belajar cari buku, dibaca, ditelaah, dianalisis, dituliskan ulang. Dan dulu ketika Bung Karno itu cita-citanya adalah menuju merdekanya bangsa, artinya kolektif, maka pengetahuan itu juga harus disebarkan kepada bangsa. Jadi supaya ada nanti muncul kecerdasan secara kolektif, muncul pergerakan secara kolektif, muncul amaliyah secara kolektif. Baik, apa bentuk wujud real yang bisa kita lihat hari ini yang bisa menginspirasi kita semuanya? Tentu saja wujudnya adalah buku. Baik, Dek Pio, coba ambilkan buku yang ada di sana di bawah bendera revolusi jilid 1, yang sana. Yang sana, yang timur. Ya. Yang ini, Pak. Ya, baik. Ini. Baik. Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian, ini adalah salah satu hasil karya literasi Bung Karno. Judulnya di bawah bendera revolusi jilid 1. Di sini ada 61 artikel. 61 artikel yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena ini ditulis sebelum masa kemerdekaan, lebih banyak ditujukan nanti pemahaman tentang makna kemerdekaan. Apa itu merdeka? Apa itu terjajah? Bagaimana kita merdeka? Mau kemana setelah kita merdeka? Merdekaan adalah jembatan emas. Di seberang jembatan emas kita harus bagaimana? Bagaimana kita menjaga jembatan emas supaya tidak diambil lagi oleh kaum penjajah dan sebagainya. Ada 61 artikel. Nah, kalau di sini kita lihat jejakan itu artinya referensi buku-buku yang menjadi daftar pustaka. Tapi di sini tidak ada daftar pustaka karena ini adalah kumpulan artikel. Saya mencoba menghitung daftar pustaka dalam satu artikelnya Bung Karno yang judulnya Indonesia Menggugat. Satu artikel saja. Bung Karno menggunakan tidak kurang dari 100 buku. Atau 100 itu ada buku, ada majalah, ada lain-lain. Nah, menulis satu artikel itu ternyata Bung Karno tidak kurang dari 100 pemikiran tokoh-tokoh besar dunia dibaca untuk bisa menulis. Nah, buku ini, dari hasil buku ini mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka di bawah bendera revolusi jilid 1. Jadi adik-adik bila ingin betul-betul paham kebangsaan Indonesia bagaimana, bacalah buku ini. Baca buku ini sulit, saya antarkan. Silahkan datang ke sini. Kita diskusi atau kita nanti tak jelaskan, tak ceritani apa isinya buku ini. Baik, buku kedua, ambilkan, Pio, yang satunya. Yang ini, Pak. Ya, baik. Ini adalah buku dengan judul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2. Apa isinya? Isinya adalah pidato Presiden Soekarno mulai nomor 1 17 Agustus 45 sampai yang terakhir nanti jadi presiden 17 Agustus tahun 1966 yang judulnya adalah Jas Merah. Nah, sebelumnya tahu jas merah itu apa? Jangan lupa sejarah. Nah, jadi jas merah itu adalah pidato terakhir Presiden Soekarno 17 Agustus tahun 66. Artinya pidato untuk memperingati hari kemerdekaan yang terakhir di buku. Jadi buku ini. Nah, penulisan buku ini setiap tahun
sebagai presiden menulis dengan isinya adalah stock of name. Stock of name itu gimana ya? Dengan mengkisahkan perjalanan 1 tahun seperti kaleidoskop gitu. Nah, jadi umpamanya 1 tahun ini apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia? 1 tahun ini masalah apa yang muncul? 1 tahun ini prestasi apa yang dicapai? 1 tahun ini solusi-solusi apa yang telah dihasilkan? Kemudian juga Pak Presiden juga memberikan arahan-arahan ke depan. Jadi berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di tahun-tahun kemarin, tahun depan itu kita melakukan ini loh. Kita mau melakukan ini, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Nah, di sini ada 21 pidato dari 45 sampai 66. Pidato 17 Agustus sebagai presiden. Ini pun juga merupakan salah satu sumber sejarah primer di mana sebagai bangsa Indonesia setidak-tidaknya pernah tahu, syukur-syukur pernah membaca, lebih hebat lagi memahami isinya. Baik, buku yang ketiga itu yang judulnya Revolusi Belum Selesai. Yang ini Pak. Ya, ini adalah buku ini judulnya Revolusi Belum Selesai. Jadi memahami Indonesia itu salah satu sumbernya buku ini. Buku ini adalah kumpulan pidato Presiden Soekarno mulai tanggal 30 September tahun 65 sampai tanggal 12 Februari tahun 67. Nah, dalam perjalanan yang sangat krusial karena di waktu itu terjadi pemberontakan G30S, ada peristiwa Super Semar, ada peristiwa sidang istimewa MPR, ada pidato Nawacita di situ, ada pidato Jas Merah di situ, ada pidato pelengkap Nawaksara di situ. Jadi ketika sejarah itu terjadi secara kontroversial, buku ini menjadi buku yang salah satu memberikan fakta yang otentik, yang melengkapi referensi yang ada. Jadi untuk memahami sejarah, salah satu buku ini adalah, saya merasa buku ini wajib untuk dibaca. Nah, ini buku-buku yang isi pemikiran. Satu lagi buku yang ada di situ. Nah, buku ini adalah buku tentang biografi atau autobiografi. Kalau biografi itu buku tentang cerita diri pribadi yang ditulis oleh orang lain, namanya biografi. Kalau autobiografi, buku tentang sejarah pribadi yang dituliskan sendiri. Nah, tapi ini tentu saja Bung Karno sebagai presiden tidak ada waktu untuk menuliskan. Buku ini ditulis penulis Amerika namanya Cindy Adam. Nah, Bung Karno cerita. Jadi mengeluarkan idenya, tapi yang penulis dari Amerika. Jadilah Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Salah satu buku dari banyak buku terkait sejarah dan biografi Bung Karno. Jadi ketika Bapak Ibu guru, adik-adik murid sekalian ingin tahu tentang biografinya Bung Karno, mulai orang tua, kelahiran, perjalanan pendidikan, perjalanan politik, sampai tahun 64. Jadi Bung Karno turun dari tahta, Bung Karno ditahan, Bung Karno meninggal, nggak ada di sini. Jadi ini ditulis pada saat Bung Karno memang masih jadi presiden. Nah, seperti itu. Nanti yang mempliti, nah, kita di sini silakan datang. Yang belum komplit saya ceritakan. Nah, seperti itu. Baik, adik-adik sekalian, ada satu hal lagi yang sangat fenomenal tentang Bung Karno. Yang melatari kita, yang menjadi latar belakang kita, ini adalah daftar gelar Dr. Honoris Causa
yang telah dianugerahkan kepada Bung Karno. Di seluruh dunia, seseorang yang memiliki gelar Dr. honoris causa terbanyak adalah Presiden Soekarno. Nah, jadi ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa bahwasanya pertama, Bung Karno sudah memberikan contoh bangsa kita adalah bangsa yang hebat, bukan bangsa tempe seperti yang dicontohkan Bung Karno. Tempe dalam arti bangsa yang belum empuk ya. Jadi jangan diartikan tempe itu adalah sebuah makanan yang banyak gizi. Jadi yang dimaknai itu empuk dan gampang pecah. Ya kemarin ada kontroversi, lah tempe kan memang makanan kita Pak, itu kan memang bergizi. Nah ternyata yang dimau Bung Karno adalah bangsa tempe itu bangsa yang empuk, lunak, gampang pecah, gampang kehilangan persatuan. Jadi bukan makanan tempe dalam arti yang gizinya banyak. Nah itu memang makanan kita. Nah kita lihat di sini ada satu yang fenomenal. Bung Karno memiliki 3 doktor honoris causa terkait dengan Islam. Terkait dengan Islam. Jadi banyak masyarakat bertanya-tanya, apa betul Bung Karno itu Islamis? Tapi kok dulu banyak mendukung komunis. Nah itu. Jadi ini salah satu jawaban bagaimana Bung Karno menguraikan ilmu tauhid di kampus Muhammadiyah Jakarta. Bung Karno menguraikan usuluddin tentang ilmu dakwah, bagaimana caranya berdakwah yang baik. Ada di situ. Ada dari Al-Azhar Mesir, satu kampus Islam yang terbesar di dunia, tentang filsafat Islam. Bagaimana memaknai filsafat Islam yang sulit itu sehingga mudah. Kemudian ada lagi Bung Karno dan sejarah. Bagaimana arti pentingnya belajar sejarah, di mana belajar sejarah itu memang dijelaskan oleh Bung Karno. Metodologinya adalah metodologi memahami sebab akibat secara integral, secara komprehensif. Jadi sejarah itu bukan ilmu menghafal, tapi ilmu untuk memahami sebab akibat keadaan. Jadi tesa ada antitesanya, ada sintesanya. Kira-kira di sini mengerti? Belum mengerti. Ya untuk jadi catatan saja. Nanti silahkan datang lagi kalau ini tahu. Jadi bagaimana Bung Karno mengatakan bahwasanya bisa merumuskan jalan roadmap menuju Indonesia Merdeka itu pakai metode ini dan dijelaskan di dalam ini gelar Dr. honoris causanya Bung Karno dalam ilmu sejarah. 4 ya dari 26. Yang lain-lain tentang hukum, tentang sosial, tentang politik. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar-gambar yang terpampang ini adalah kopi dari ijazah atau sertifikat yang dimiliki Bung Karno dalam bidang ilmu-ilmu yang ada daftarnya di gelar Dr. honoris causa. Di samping itu juga memiliki tadi ya 26 gelar Dr. honoris causa dan 26 penghargaan bintang Mahaputra dan sebagainya dari seluruh dunia. Misalnya dari Jepang, misalnya dari Vatikan dan lain sebagainya. Jadi kita telah melihat contoh-contoh hasil literasi Bung Karno dan bisa dilihat, boleh digarisbawahi, bangsa Indonesia merdeka hasil dari berliterasi. Oke? Ya, mari. Wah Sobat Semangka, ternyata literasi bukan hanya sekedar membaca loh, melainkan juga menulis, menyampaikan ide, dan juga membuat karya yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, membuat Indonesia merdeka itu juga hasil dari literasi. Namun, seperti yang dikatakan Pak Budi tadi, yang sulit ialah memulai. Maka dari itu, mari kita mulai dengan 3M, yaitu mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Jadi Sobat Semangka, itulah podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber di podcast
dan menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya Sobat Semanka. Terima kasih kami ucapkan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.